Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah, ana bikhair. Wa kaifa Ya, aluka anta ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khairin kadzalika. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wahyu yang telah datang, yang telah hadir pada acara kita semua pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Wahyu. Kembali lagi bersama kita dalam acara Al-Arabiyyah Alal Hawa. Para sahabat Arabia yang kami hormati dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah hadir bersama kita, Ustadz kita, guru kita, dan juga saudara kita, Ustadz Wahyu. Qobla fi hadil fursa, pada kesempatan kali ini insya Allah beliau akan berbagi bersama kita cerita beliau, pengalaman beliau selama belajar bahasa Arab di program kita Edat Muallimin. Mungkin sebelum kita mulai, kita ingin sedikit tahu tentang Ustadz Wahyu. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa eh, saling berbagi, mungkin eh, ada sesuatu yang bisa nanti diambil dari cerita ini. Tapi sebelumnya memperkenalkan saya Wahyu atau Prasetyo Wahyu dan asal dari Cilacap. Alhamdulillah saya mengikuti program Iqdad Mualimin. Insya Allah akan berlangsung selama 1 tahun dan alhamdulillah sudah masuk kepada bulan yang keempat kalau tidak salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz Wahyu. Berarti Ustadz Wahyu berasal dari Cilacap. Cilacap, betul. Cilacap Jawa Tengah atau Jawa Timur? Cilacap di ujung Jawa Tengah. Di ujung Jawa Tengah. Bagian perbatasan antara Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Timur. Apa khasnya dari Cilacap, ya, Ustadz Wahyu? Cilacap itu ada khas, kalau dari segi khas itu makanan ya. Makanan. Biasanya, kalau makanan biasanya yang terkenal itu mendoan. Wah, Mendoan, Masya betul. Allah. Cuma, Atuhibu hadha ta'am? oh, wahi bujidan. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Wah, wah, di Aceh mau wajat tuh mendoan. Masya Allah. Di Aceh nggak ada mendoan Ustaz. Ah, Sudah cari belum Ustaz? nemu, belum nemu Belum doan. nemu ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi sudah makan makanan Aceh Ustaz? Oh, insya Allah akal tuh sudah saya makan apa, Alhamdulillah. makan makanan Aceh Alhamdulillah, sebagian Masya kecil. Allah. Alhamdulillah. Ustaz Wahyu, sebelumnya sudah pernah berkunjung ke Aceh atau belum? Atau ini baru kali pertama ke Aceh, terus belajar di Darul Lughah Arabiyah? Ini baru pertama kali saya ke Aceh, langsung belajar di Darul Lokoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kesempatan pertama kali bisa berkunjung ke Aceh dan juga kesempatan untuk belajar bahasa Arab di Darul Lughah Arabiyah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Wahyu, sebelumnya sudah punya planning, sudah punya rencana ingin ke Aceh atau bagaimana dalam belajar bahasa Arab? Oh, jadi untuk belajar bahasa Arab itu, hmm, kalau planning itu mungkin dari planning jauh belum, tapi itu planning dekat. Ketika mendengar eh, ada apa, ada tempat untuk belajar bahasa Arab. Nah, apalagi eh, di sisi lain tempat ini memungkinkan bagi orang yang sudah berkeluarga. Nah, ini di antara ciri khas yang sulit ditemukan. Masya Allah. Yang sudah berkeluarga bisa belajar 24 jam di Darul Ukhra. Nah, seperti Alhamdulillah. itu. Kalau planningnya tadi, ya mungkin planningnya mungkin 2 tahun yang lalu lah, ketika uh, angkatan yang ketiga karena ada sesuatu hal.
saya tidak bisa mengikuti angkatan ketiga, tapi alhamdulillah di angkatan keempat ini saya bisa mengikuti. Alhamdulillah. Jadi sudah punya planning dari 2 tahun yang lalu ingin berangkat ke Aceh, belajar di sini selama 1 tahun, Ustaz Wahyu. Masya Allah. Tapi karena qadarullah masya Allah, ada satu hal jadi Nah, nggak bisa berangkat kemarin. iya. Masya Allah. Tapi tahun ini Alhamdulillah bisa berangkat, Ustaz. Alhamdulillah. Di angkatan yang keempat ya. Betul. Ini angkatan yang keempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya tahu dari luar dari mana, Ustaz Wahyu? Hmm, ketika saya ngobrol dengan teman saya di Jogja, itu kebetulan teman saya itu yang kepengen sebenarnya. Saya kepengen itu menurut saya. Tapi di sisi lain memang saya pengen belajar bahasa Arab. Nah, kemudian ketika saya ditunjukkan Instagramnya, kemudian saya berusaha cari tahu, kemudian saya ikuti Instagram dan YouTube-nya. Kok ini sepertinya cocok ya. Nah, kemudian saya masuk gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab atau belum, Ustaz Wahyu? Sudah, Sudah. sudah, uh, sudah pernah belajar. Cuma mungkin, nah ini yang apa namanya, uh, yang belum didapatkan itu biasanya yang belum didapatkan di tempat lain itu ada apa namanya bi'ah atau Iya. lingkungan. Lingkungan bahasa ya. Iya, jadi kalau di Darul Lughah di sini itu dari setelah Majtama, sama ya namanya itu Ya, masa Majtama, ta'aruf ya. masa ta'aruf. Masa ta'aruf pakai bahasa Indonesia. Tapi begitu masa ta'aruf 1 minggu, mubasyarah langsung hari itu, hari Senin tidak boleh bahasa Indonesia. Langsung begitu pakai bahasa Arab langsung. Nah, ini Langsung. yang apa namanya yang kadang sulit didapat di tempat yang lain. Nah, sampai hari ini insya Allah, saudara. Insya Allah sampai hari ini biahnya biah Arabia, Al-Arabia. lingkungannya lingkungan Arabia bahasa. Dan insya Allah sampai lulus juga, sampai 1 tahun full bahasa Arab ya. Gimana ya Ustaz? Sampai 1 tahun full bahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesia. Insya Allah itu akan apa namanya eh, di dibekali dengan apa namanya dengan eh, bahasa yang apa materi yang terus ditambah itu kan akan menambah hasanah dari pengetahuan bahasa sehingga untuk mengucapkan bahasa itu lebih lebih yakin dan lebih pede. Dan saya sendiri alhamdulillah pede ketika membaca dari buku yang disampaikan oleh Ustadz. Oh, bahasa Arabnya seperti ini. Jadi tidak tidak apa kadang kan kita ini apa namanya bahasa Arabnya itu bahasa Arab yang Terjemah. terjemah gitu. Misalnya apa namanya apa ya Ustaz ya Karena murojaah. Ah, ah, bahasa Arab terjemah. Jadi bukan bahasa Arab yang berasal dari bahasa asli Arabnya. Dan di sini alhamdulillah saya dapatkan itu. Apalagi ketika ada kesalahan, nah, kita bisa langsung di dibetulkan, ditasrih oleh ustadznya, oleh muslim, atau kadang oleh teman sendiri. Gitu. Jadi lingkungan yang sangat sangat Alhamdulillah mendukung. sangat mendukung, secara bahasa mendukung. 24 jam berbicara berbahasa, bicara bahasa Arab. Insya Allah. Walaupun sebelumnya pertama mungkin semuanya sendiri masih belum lancar, Ustaz ya. Pertama-tama. Oh, jelas itu. Tapi beiringnya waktu, alhamdulillah semuanya bisa berbicara, bisa Masya paham. Allah. Iya. Eh, secara mungkin secara tulisan kita bisa ya, secara tulisan kita sedikit-sedikit bisa baca, tapi yang susah itu kan bagaimana nanti mengucapkan bahasa itu. Nah, Ya, tapi dengan adanya BA lingkungan itu menjadikan kita itu terbiasa seperti itu. Dan itu alhamdulillah. sangat kami rasakan ada apa namanya adanya perkembangan dari apa pengucapan bahasa. Lingkungan yang sangat-sangat mendukung untuk Iya. bisa berbicara Nah, 24 itu jam. sangat penting, itu lingkungan sangat penting.
dari tidur ke tidur pakai bahasa Arab, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk sekarang ini sudah 4 bulan belajar di sini Ustaz Bayu. Dan untuk Hmm, Ustaz Bayu sendiri apa yang Ustaz rasakan selama 4 bulan ini? nah ini yang Dari segi dirasakan. bahasanya. Oh, dari segi bahasa. Kalau kalau dari segi bahasa tentu kami kami sangat banyak dapat apa hal-hal yang baru. Apalagi bahasa-bahasa yang modern gitu ya mungkin ya bahasa-bahasa modern yang jarang kita dengar. Mungkin kalau selama ini kan bahasa yang kita dengar kan mungkin dari bahasa apa namanya? Maaf misalnya kita misal baca kitab itu kadang kitab fikih. Itu kan berarti kan bahasanya bahasa fikih. Tapi kalau di Darul Lughah itu kan yang sampai apa namanya? Sampai bahasa-bahasa yang kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan lingkungan, itu sampai disampaikan gitu. Kita jadi tahu bahasa modern sekarang. Seperti Alhamdulillah. itu. Dipelajari semua Ustaz, ya. Dipelajari. Jadi Ustaz Bayu, Alhamdulillah ketika teman-teman berbicara atau para asatidz berbicara, Ustaz Bayu bisa paham apa yang Ah, dikatakan, apa itu yang disampaikan. itu yang saya takjub di situ, yang apa namanya? Saya kaget. Itu kaget ketika ada uh, uh, saya ketemu dengan orang yang beliau dari apa namanya lulusan dari Timur Tengah. Uh, Beliau ngomong pakai bahasa Arab dan secara tidak sadar saya itu bisa memahami. Masya Allah, Saya itu luar kaget. biasa. Alhamdulillah saya bisa paham ya. Nah itu mungkin apa namanya di luar dugaan. Seperti itu. Tapi meskipun ya kita kadang di sini masih merasa sangat apa perlu apa perlu meningkatkan kualitas diri masing-masing. Ya. Itu kan bagaimana kembali kepada diri sendiri. Kalau di sini serius, itu insya Allah akan mendapatkan hal yang banyak sekali di sini, masya Allah. Nah, Alhamdulillah. ya. Untuk Al-Quran sendiri, Ustaz Wahyu, ketika Ustaz Wahyu membaca Al-Quran, apa yang Ustaz Wahyu rasakan setelah sekarang bisa paham bahasa Arab? Kaitannya dengan Al-Quran, ketika kita membaca mushaf itu kita bisa lebih apa mentadaburi. Karena kalau kita paham secara bahasa Arab dari makna yang dari bahasa Quran itu, kadang kan di kelas itu disampaikan makna bahasa. Nah, jadi makna bahasa itu bukan hanya sekedar eh, letter like ini artinya apa, tetapi ya ibaratnya ini maknanya apa sih? Nah, itu oleh Ustadz dijelaskan, oleh Ustadznya dijelaskan. Ya, sehingga ketika kita baca Quran, kita tidak hanya sekedar membaca secara teks, tapi betul-betul kita merasakan ada sesuatu yang beda setelah kita mempelajari bahasa Arab ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Untuk Ustaz Wahyu sendiri, kalau boleh tahu apa tujuan, alasan Ustaz Wahyu ingin belajar bahasa Arab dan mendalami bahasa Masya Arab? Allah. Yang jelas ya untuk ini ya, untuk apa namanya. Yang pertama seperti ini. Eh, untuk keluarga, insya Allah. Apalagi saya pribadi sebagai seorang orang tua yang memiliki keluarga, memiliki anak atau istri, nah, itu kepingin nantinya siapa sih yang ketika kita meninggal nggak meninggalkan amal jariah, ya kan? Nah itu diantaranya. Karena apa peninggalan orang tua yang paling berharga kan ilmu. Itu yang ingin saya tinggalkan di keluarga, ilmu bahasa. Terus yang kedua, insya Allah juga saya kepengen nanti ketika memang betul sudah apa sudah bahasa ini matang, bahasa ini betul-betul dikuasai, itu pun kepengen saya apa namanya mengaplikasikan di mungkin di tempat atau mungkin di asrama atau mungkin di
Nah, ya kepengen mendirikan itu tempat lagi seperti Darul Lugo ini. Masya Insya Allah, Allah. Alhamdulillah. Insya Gitu. Allah, Ustaz Wahyu, Insya Ah, Allah. ya doanya saja ya saja. Moga-moga Insya Allah. diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan, karena luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, Ah, Insya Allah, Ustaz Wahyu. hmm. Uridu an nara markazan Arabian fi Cilacap. Oh, insya Allah. Ayo mungkin laisa fi Cilacap lah Mbak Sam. Khorijal Khalaas. Cilacap insya Allah. Al-Muhim, Al-Muhim anta mudiruhu, Ustaz. Oh, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya, Saudara. Nah, Hmm. kita juga ingin melihat teman-teman kita, para murid-murid kita, dan juga para pencinta bahasa Arab di seluruh Indonesia juga bisa menyebarkan bahasa Arab di seluruh Indonesia dan juga di seluruh mancanegara, insya Allah. Amin ya Allah. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman pada teman-teman semua yang juga ingin belajar bahasa Arab dan Insya punya Allah. kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Saudara. Iya, itu sangat sangat penting Ustaz. Itu betul-betul saya rasakan. Saya sudah umur 43, 42, 43 ya. Masya Maka Allah. maka apa ya? Untuk anak muda terutama itu, kalau anak muda mungkin apa namanya? eh, Kalau tidak didorong oleh orang tuanya ya sulit. Maka di sini yang perlu punya, yang sangat berperan justru orang tuanya juga. Kalau anak biasanya ngikutin. Nah, maka ya saya pesan kepada orang tua yang memang apa namanya punya anak-anak, eh, karena bahasa Arab kan itu bukan, nggak mesti harus jadi ustadz kan gitu. Iya, Iya, untuk memahami agama intinya gitu aja, harus nggak jadi ustadz. Tapi kalau kita tadi belajar bahasa Arab, kita baca Quran, itu insya Allah akan lebih nikmat. Kita sholat akan lebih nikmat. Nah, nanti untuk orang tua apa namanya harapannya gitu. Eh, Kalau punya anak-anak ya untuk bisa diarahkan untuk belajar bahasa. Masya Allah itu penting sekali menurut saya. Alhamdulillah. Asas pokok, Ustaz. Betul. Nah, untuk mungkin kita juga pengen ingin tahu sebuah yuk teman-teman yang ada di Idet Mualimin, mereka dari mana aja dan umur mereka seperti apa, beragam atau gimana teman-teman yang ada di program ini bersama-sama Wahyu. Eh, Maksudnya gimana ya, Seth? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Wahyu, nah, teman-teman yang di angkatan sekarang Ya, yang ada di program Idet Mualimin, mereka dari ya. mana aja, terus Oh, umur mereka. ya, ya, ya. Baik. Jadi di asrama itu, yang satu asrama dengan saya itu ada 30 lebih itu satu asrama kan. 30, Berapa itu ya, Seth, ya? Saya lupa. 33, Iya, itu. 35. Nah, itu yang ada yang anak muda itu, seumuran anak saya, mungkin tua sedikit, sekitar umur 12 atau 13 tahun itu. Masya Allah. Jadi lulus lulus SD mungkin ya saja mungkin ya, lulus SD. Tapi ketika kemarin, ketika saya sangat sangat terkesan ya. Oh, kok dia bisa seperti itu ya? Dalam batin saya kalah sama anak muda. Itu dia masih muda banget anak itu, masya Allah. Masya Allah. Itu dari mana ya? Saya lupa itu asalnya. Riau atau Padang, Lupa, jadi pokoknya daerah Pekanbaru apa ya, yang Pekanbaru. baru Nah, saja. itu orang tuanya seneng gitu punya anak kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya iya. Allah, luar Apanya biasa. seneng. Itu yang kemudian yang paling tua, ya saya yang paling tua. Heeh. Tapi kelihatan masih muda, Ustaz Wahyu. Ya, itu karena kamera mungkin. Kelihatan lebih muda, Masya Alhamdulillah. Allah, ya. Alhamdulillah, Ustaz Wahyu, semua orang punya kesempatan di sini, Ustaz Wahyu. Dari logo untuk bisa belajar bahasa Arab. Semua Iya, kalangan, semua umur, baik laki-laki ya, ataupun itu. perempuan, mereka punya kesempatan dan bisa untuk belajar bahasa Arab. Sebagai contoh, Ustaz Wahyu sendiri sudah merasakan hal tersebut. Ya, ya. Ini terima kasih untuk Darul Lugo juga sudah memberikan kesempatan Alhamdulillah. bagi yang sudah berkeluarga. Tentunya ini apa namanya, semoga menjadi amal jariah bagi para asatid di Darul Lugo. Amin. Insya Allah. Iya.
Di program Bidat Muallimin juga ada program micro teaching atau mungkin tadris musoghor. Nah, di sini apa yang Ustadz Wahyu rasakan ketika mengikuti program ini yang Oh ya, diadakan setiap hari Sabtu ya, untuk melatih bagaimana mengajarkan bahasa Arab. betul ya. Ya, jadi tadris musafir itu yang saya ceritakan tadi. Ada anak yang muda yang pokoknya semuanya itu akan mendapatkan giliran. Semuanya akan dapat giliran. Siap nggak siap berarti harus disiapkan gitu kan. Siap nggak siap berarti kan harus siap gitu. Ya, Karena persiapannya itu oleh Ustadz itu ditunggu eh, maksimal itu hari Sabtu tadrisnya berarti hari Rabu harus sudah siap. Itu kan eh, apa namanya persiapannya ya sudah lumayan matang lah. Yang saya rasakan itu memang apa namanya eh, ya suatu apa suatu ciri khas tersendiri di Darul Ulum mungkin ya Tadris Musawwar itu yang mungkin eh, kalau setiap orang yang akan bekerja di suatu tempat biasanya ada seperti itu micro teachingnya gitu ya. iya. Nah, tapi ternyata saya pribadi pun merasakan alhamdulillah di situ di apa namanya diawasi langsung di apa namanya diperbaiki langsung oleh ustadz yang berkompeten sehingga apa yang saya sampaikan atau mungkin ketika ada di kelas itu apa yang kurang oleh ustadznya ditambahi dibimbing supaya ya betul-betul menjadi guru bahasa Arab yang bisa menyampaikan bahasa Arab itu sendiri sehingga Bis- sehingga di kelas itu betul-betul apa anak itu tidak merasakan apa ya, tidak merasa bosan karena yang menjadi tantangan dari guru bahasa Arab karena saya pribadi justru pernah dulu ngajar bahasa Arab tapi apa ya itu tantangannya itu satu anak itu merasakan kesulitan anak itu merasa sulit belum apa-apa bahasa Arab gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, dia masuk kelas kan mesti akan otaknya sudah menciut dulu dia, sudah tidak akan bisa menerima. Tapi ketika di sini oleh pusatnya itu dengan berbagai macam cara, alhamdulillah di kelas itu ya hampir hampir itu di kelas itu suasananya dibuat bagaimana senang, bagaimana gembira, seperti itu. Nyaman. Nyaman. Alhamdulillah. Mungkin kita berbicara bahasa Arab sedikit, Ustaz. Masya Para, Allah, mungkin para astahi sahabat itu. yang di rumah ingin mendengarkan bahasa kita atau apa yang telah Ustaz Wahyu pelajari selama 4 bulan di sini kurang lebih. Masya Allah, Boleh Ustaz Wahyu? Masya Allah. Nah, Astahi ya tadi. lah Mas. Tak masalah, Masya Allah. Nah, kaifa haluka ya Ustaz Wahyu? Alhamdulillah bi khair ya Ustadi. Kaifa Alhamdulillah. haluka anta ya Ustadi? بخير والحمد لله كذلك كم شهرا Masya Allah. درست العربية في هذا المكان؟ Daras tu arba'a sanawat. 4 أشهر Ah, سنوات Afan, afan. Arba'ata ashur. Nah, arba'ata أشهر ashur. ما شاء الله ماذا درست خلال هذه الشهور؟ Hmm, أي كتاب؟ oh, di al al awal kita baina yadai. العربية بين يديك Al Arabia baina yadai. كم شهرا أو كم يوما درست هذا الكتاب؟ Fikuli kitab, نعم fikuli juz. 20 يوما. 20 يوما 20. الكتاب الأول 20 يوما Nah, kitab awal والكتاب 20 يوما, kitab الثاني Sani mungkin masih tuh kam Yaman ya tadi. 8 Samanya atau Aisrun. So, يوما Yaman. والكتاب الثالث كذلك Wal kitab As-Salis. Qad ما شاء الله intahaina kitab Salis. Alhamdulillah. الحمد لله وماذا درست الآن أستاذ؟ Al-an darastu fi ilmi tajwid.
بعلم التجويد. Nah, أي كتاب درست؟ hmm, ah, kita, تحفة. oh, nah, nafat kita amatan, متن namatan تحفة Tufatul Atfal, الأطفال. ما شاء Tufatul الله، Atfal. الحمد لله. وكذلك تحفظون القرآن صحيح؟ Insya Allah, nahfadzul Quran الحمد لله. pada maghrib wa pada الصبح. subahi. ما شاء الله، الحمد لله. نعم. هل فهمت العربية؟ هل فهمت الكتاب العربي؟ Alhamdulillah, الحمد لله. pada madarastu lughat al-Arabiyah fahimtu. ما شاء الله. فهمت Al-Arabiyah. كلام الأساتذة؟ Alhamdulillah fahimtu. ما شاء الله، Kama الحمد qultu, لله. kama qultu, hunaka syakhsun yatakalam bil lughatil arabiyyah wa fahimtu, summa ta'ajabtu, Pak. ما شاء الله، Masalah. الحمد لله. ستفهم أكثر إن شاء الله أستاذ. Alhamdulillah, ستفهم insyaallah. أكثر فأكثر، وكذلك ستفهم Amin. القرآن صحيح Amin, insyaallah. والحديث إن شاء الله. الحمد Insyaallah. لله. هذه نعمة كبيرة صحيح، نعم، هذه نعمة كبيرة وفرصة غالية. وفرصة غالية لأن قد تزوجت. الحمد لله، ما نعم، شاء إن شاء الله. الله. بارك الله فيك يا أستاذ وحيد، جزاك الله خيرا. وإياكم يا أستاذي. Alhamdulillah, Ustaz Wahyu dan juga teman-teman yang lain sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya bisa paham dan juga bisa berbicara bahasa Arab, bisa memahami bahasa Arab dan juga bisa beribadah lebih khusyuk, Ustaz Wahyu. Ketika Amin. sholat, ketika baca Al-Quran, dan juga Sahih. ketika membaca kitab berbahasa Arab. Sahih. Nah, Alhamdulillah. Mungkin yang terakhir, Ustaz Wahyu, mungkin apa yang ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, para sahabat Al-Arabiya yang ada di rumah, yang ingin belajar bahasa Arab, baik yang masih muda ataupun juga yang sudah berkeluarga, seperti itu Hayu, apa yang ingin saya Eh, sampaikan? Baik. Bismillah. Tentu eh, bagi yang para pemuda ini, yang pertama, eh, selagi masih ada waktu, masih ada fursa, coba untuk memaksakan diri. Untuk memaksakan diri, insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika kita belajar bahasa Arab. Kemudian eh, yang kedua untuk orang tua ini terutama untuk orang tua, eh, terkadang orang tua menganggap bahwasannya, oh, belajar biayanya mahal, belajar seperti ini biayanya mahal. Tapi terkadang saya berpikir eh, orang tua kadang bisa membeli motor dengan cara seperti ini, dengan berbagai macam cara bisa beli mobil. Tapi ketika untuk anaknya belajar mengatakan mahal, kan itu lucu. Nah itu maka saya berbagi aja artinya untuk orang tua. Insya Allah ketika kita punya niat akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin kita di masa sekarang mungkin ada yang belum, wah dana belum ada, tapi kalau kita punya niat, Insya Allah akan diberikan. Nah, Jadi Insya Allah. ini untuk yang muda dan teruntuk orang tuanya, moga-moga akan bisa menemukan jalannya sehingga bisa belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab ini sangat-sangat penting, bukan hanya sekedar bahasa untuk apa namanya, eh, untuk kita, bagi orang yang punya cita-cita jadi ustaz, enggak, tapi setiap muslim itu menurut saya wajib untuk paham bahasa Arab seperti itu. Alhamdulillah. Dan terakhir untuk istri dan anak di rumah sebaya, ada Wah, yang ingin Masya disampaikan? Allah. Untuk anak dan istriku, terima kasih. Semoga senantiasa bisa mendoakan Abah di sini, bisa bersabar, bisa menerima pelajaran dengan mudah seperti Insya itu. Allah. Alhamdulillah. Ah, ah, Masya Allah. Barakallah fika ya Ustazana Ustaz Wahyu. Nah, kami ucapkan terima Alhamdulillah. kasih banyak kepada Ustaz Wahyu yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan juga motivasinya kepada para sahabat Arab yang ada di rumah. Mudah-mudahan dilancarkan, Amin. diberkahi,
dan dimudahkan semua urusannya, baik dalam belajar bahasa Arab dan juga urusan-urusan yang lain ya Ustaz Wahyu. Amin Insya ya Allah. Allah. Iya, Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz Wahyu. Mudah-mudahan terima kita bisa kasih. bertemu lagi di lain kesempatan dan Amin. mudah-mudahan para sahabat yang di rumah juga bisa mendapatkan kesempatan yang Ustaz Wahyu dapatkan untuk bisa belajar Amin. bahasa Arab. Amin ya Allah. Jazakallah khairan ya Ustaz Wahyu. Wa Wabarakallahu iyyakum. fikum. Kami ucapkan Amin. terima kasih juga kepada para sahabat yang di rumah. Dan kita akhiri bersama-sama pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa bihamdika. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Berjumpa lagi insya Allah nanti kita di eh, minggu depan insya Allah dalam program kita bersama Al Arabiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.